Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari KBM, dari tulisannya akun yang bernama Epi Silma. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Rahasia Mertua Penyimpan Kerangka. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan teman-teman juga bisa mampir ke akun YouTube-nya penulis yang nanti linknya juga akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Lututku serasa goyah dengan jemari yang gemetar. Ku coba berpegangan pada meja televisi. Makhluk itu nampaknya menyadari bahwa aku sedang memperhatikannya. Ia memutar tubuhnya sedikit ke arahku. Tubuh tembus pandang itu bergerak pelan sekali, seolah tidak terburu-buru. Ketakutanku memuncak seiring wajah yang kini berputar menghadapku. Aku tidak tahu ia berjenis kelamin lelaki atau perempuan, jantan atau betina. Aku juga tidak tahu apakah rambutnya memang panjang atau hanya bayangan hitam yang melingkupi kepalanya. Makhluk itu kini lurus memandangku, menghadapku tepatnya. Karena pada tempat yang seharusnya ada sepasang bola mata, ternyata hanya 2 buah lubang hitam sejajar. Permukaan wajahnya berwarna putih pucat dan seperti kering berkerut-kerut. Namun yang paling membuat nyaliku runtuh, wajah makhluk itu adalah wajahku dalam versi iblis mengerikan. Aku ingin berteriak, namun ketakutan yang menguasaiku membuat lidahku keluh. Aku menggelosor lemas ke lantai, air mataku mengalir tanpa kendali. Makhluk itu pun tiba-tiba menjatuhkan diri di sebelah tempat tidur, lalu memposisikan tubuhnya seperti merangkak menghadapku. Aku berteriak dalam hati menyebut nama Allah. Zikir kulantunkan meski tanpa suara. Aku berdoa agar Mas Bas terbangun dari tidurnya. Tepat pada saat aku pasrah, Mas Bas menggumam dan membalikan tubuhnya. Makhluk itu tampak terkejut. Aku masih bisa mendengar kidung liri yang ibu nyanyikan. Tiba-tiba saja makhluk itu merangkak dengan cepat, seakan hendak menerkamku. Aku terpekik ngeri. Namun ternyata makhluk itu hanya melewati sampingku dan lalu menembus dinding kamar mandi. Mas Bas terbangun kebingungan. Ia menepuk-nepuk kasur di sisinya dan tidak menemukanku. Ia berpaling saat mendengar isakanku. "Jeng, kamu ngapain di situ?" Ia bangkit dari tempat tidur dan menghampiriku yang bersimpuh di dekat meja televisi. Dengan jari yang gemetar dan basah oleh keringat, aku menyambut tangannya yang mengangkat tubuhku. "Kamu merasa sakit?" "Iya," jawabku lirih. Mas Bas menghela nafas. "Istirahat yuk, besok kita konsultasi ke dokter lagi." Aku menurut dan berbaring kembali di sisinya. Mas Bas menyelimutiku dan mengecup keningku. Ia mengelus-ngelus perutku yang masih rata hingga ia kembali tertidur. Mataku masih terjaga, otakku masih sibuk mencerna kejadian barusan dan makhluk apa gerangan yang menggangguku. Namun aku bertekad untuk menyelidikinya sendiri. Mas Bas tidak perlu tahu dulu untuk sementara ini. Di kamar doa, suara kidung ibu sudah berhenti. Kini hanya terdengar gumaman rendah. Aku merasa yakin tanpa melihat jam, sebentar lagi pasti waktunya adzan subuh berkumandang. Sore hari sepulang kerja, Mas Bas mengantarku ke klinik kandungan. Berdasarkan cek USG dan perhitungan kalender, usia kehamilanku sudah menginjak 10 minggu. Kabar kehamilanku disambut gembira oleh ibu dan bapak saat kami makan malam bersama. "Sudah lama sekali tidak ada tangisan bayi di rumah ini," ibu berkata dengan mata yang berkaca-kaca. Bapak memberikan selamat dan menepuk punggung Mas Bas dengan rasa bangga. "Akhirnya kita akan mempunyai penerus keluarga sastro." Tawa bahagia beliau menggelegar.
Keesokan paginya ibu membuatkanku selamatan nasi kuning beserta lauk pauknya sebagai rasa syukur atas kehamilan ini. Makanmu harus dijaga supaya teratur dan bergizi, Wu. Istirahat juga harus cukup, jangan banyak pikiran. Kalau ada apa-apa, jangan dipendam, bilang ke ibu. Beliau berkata sambil menyodorkan nasi kuning yang masih hangat ke dalam daun pisang yang dibentuk kerucut. Lalu dibalikannya di atas nampan. Gunungan nasi kuning yang cantik dan berbau sedap menjelma di atas tampah bambu beralas daun pisang. Aku tertegun beberapa saat, sempat tergoda untuk bercerita tentang penampakan beberapa makhluk di dalam kamarku, tapi cepat-cepat ku gigit lidah agar tidak keceplosan. "Enggak, Bu," hanya itu jawabanku. Sambil membantu ibu menata lauk pauk di atas tampah, aku mendengarkan cerita beliau tentang masa kecil Mas Baskoro. Mata ibu tampak berbinar-binar. "Semoga kalian punya banyak anak, Bu. Ibu tidak keberatan ngomong mereka." Kami berpandangan dan saling melempar senyum. Bu Darti dan Pak Subur berpamitan hendak pulang. Ibu memberi mereka nasi kuning dan lauknya dalam sebuah besek bambu. "Selamat ya Mbak Sarah, jaga kandungannya baik-baik," ucap Bu Darti sambil mengelus lenganku. Beliau memandangku tajam saat ibu tidak memperhatikan. Aku merasakan sebuah pesan tersirat dari ucapan beliau. Sepeninggal mereka, ibu membawa tumpeng nasi kuning di atas tampah ke ruang tengah. Bapak menengadahkan tangan dan berkomat-kamit mendoakan. "Nunggu masmu pulang ya, nanti kita makan bersama," kata ibu. Aku mengangguk setuju. Toh aku juga perlu mandi, gerah rasanya. Pinggang dan kakiku masih lumayan sakit. Hingga hari ini aku belum bisa berkunjung ke rumah mama. "Telepon saja mama, minta beliau datang menginap di sini," saran Mas Bas tadi malam. Sebelum mandi aku menimbang-nimbang untuk menelpon mama atau tidak. Aku ingin memberitahu beliau tentang kehamilanku, tapi tidak lewat telepon. Tadi sewaktu kami di dapur pun ibu menyarankan hal yang sama seperti yang dikatakan Mas Bas. Aku bingung. Jarak rumah mama cukup jauh, akan sangat melelahkan bila beliau datang dan langsung pulang di hari yang sama. Akhirnya aku pun memutuskan untuk menelpon beliau. "Baiklah, lusa subuh mama akan berangkat, naik travel saja." Aku tersenyum senang meski sadar mama tidak melihatnya. Saat kututup pembicaraan kami, baru aku tertegun. Di kamar mana mama akan aku tempatkan? Lusa sekitar pukul 10:30 siang, mama tiba. Aku yang sudah menunggu beliau di teras rumah bergegas menghampiri dan mencium tangannya sebelum meraih tasnya. "Nggak usah, biar mama bawa sendiri, jalanmu saja masih pincang," tolak mama. Aku menggandeng beliau menuju ruang tamu. Ibu keluar tergopoh-gopoh dengan senyum lebar. "Oh, monggo Bu Ningrum, mari silakan masuk." Beliau memeluk mama dengan erat dan saling menempelkan pipi kanan dan kiri. Ibu tampak bahagia dengan kedatangan mama. "Ayo ke dapur, Bu. Kita ngobrol di sana sementara Bu Darti menyiapkan kamar panjenengan." Ibu langsung menarik tangan mama. Aku mengikuti kedua wanita parubaya itu ke dapur. Tempo hari itu, saya sudah siapkan mangga untuk Sarah bawa ke rumah panjenengan. Malah Sarah terpeleset dan batal pergi. Tapi untunglah, justru dengan itu kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan punya cucu. Mata ibu berbinar-binar saat mengatakan hal itu. Beliau mengupas mangga dan menyajikannya dengan bersemangat. Kebalikannya, aku justru terkejut karena hal yang ingin kusampaikan sendiri pada mama justru sudah diucapkan oleh ibu. Mama pun tidak kalah terkejutnya. Beliau memutar tubuhnya dan menatapku tidak percaya. "Kamu hamil?" Iya mah." "Loh, kamu belum memberitahu mama toh?" sela ibu. Beliau juga sama-sama terkejut. "Belum Bu, rencananya nanti setelah santai." "Tapi malah ibu sudah membocorkannya," omelku dalam hati. "Alhamdulillah," seru mama yang langsung memelukku. Ibu tersenyum memandangi kami berdua. Sambil mengelus punggung mama, aku berpikir betapa beruntungnya aku memiliki dua orang wanita penyayang ini. Andai saja ibu tidak usah melakukan hal-hal mistis yang menyeramkan itu. Selesai makan siang bertiga, mama menemaniku melukis di teras belakang yang menghadap ke kebun. "Enak ya rumahnya, luas dan tenang. Anginnya sepoi-sepoi di sini," kata mama.
Teras belakang berupa ruangan terbuka dengan sebuah kursi panjang dan 3 kursi lainnya yang mengelilingi sebuah meja yang berupa belahan kayu jati berukuran besar yang tetap mempertahankan bentuk aslinya. Guratan-guratan usia kayunya membentuk motif kurva yang unik yang dipolitur bening. Ibu meletakkan sebuah bokor tanah liat berisi air beserta irisan daun pandan dan kelopak-kelopak bunga mawar dan melati di atas meja. Di sudut depan digantung 2 buah sangkar burung perkutut peliharaan bapak yang bersuara sepanjang hari. Di dekat pintu diletakkan guci yang diisi rangkaian bunga sedap malam yang harum semerbak. Sebuah lampu gantung kuno berayun-ayun di tengah atap kayu yang dihiasi ukiran bertingkat. Sebuah ruangan yang jawani membuatku betah berlama-lama di sini untuk melukis. Disinilah ruang favoritku di rumah ini, selain kamarku tentunya. Mama berselonjor di kursi panjang sambil membolak-balik sebuah majalah di pangkuannya. Sesekali saja kami mengobrol. Beliau tahu aku lebih suka berkonsentrasi dan diam saat melukis. Ini pertama kalinya Mama akan menginap di sini. Sewaktu kami menikah, Mama dan keluargaku hanya singgah sejenak di rumah ini karena resepsi pernikahan kami diadakan di hotel. Bu Darti menyiapkan kamar dekat dapur untuk Mama. Alasannya supaya lebih dekat mengambil makanan atau minuman. Sayang sekali ya, rumah sebesar ini hanya diisi oleh 6 orang, gumam Mama. 4 orang malah mah. Bu Darti dan Pak Subur selalu pulang saat sore hari. Oh ya, kenapa mertuamu gak menawarkan mereka untuk tinggal di salah satu kamar di rumah ini? Aku tersenyum mendengar pertanyaan yang sama yang pernah kuajukan pada Bu Darti. Mereka lebih nyaman tinggal di rumah sendiri. Mama mengangguk-anggukkan kepala. Iya sih, bagaimanapun juga lebih nyaman tinggal di rumah sendiri. Apalagi rumah ini, rasanya gimana gitu. Mama bergidik dan mengusap tengkuknya saat berkata, membuatku tersenyum simpul. Gimana yang gimana maksud Mama? Tanyaku pura-pura tidak mengerti. Mama menutup majalahnya dan memutar tubuhnya menghadapku yang masih asik dengan kuas dan kanvasku. Di depan kamar kamu di ruang tengah, bau wanginya menyengat. Apa ya? Mama berpikir sejenak. Keningnya berkerut. Itu bau kemenyan dan dupa bukan? Iya mah. Nah, itu maksudku. Buat apa coba kemenyan dan dupa di dalam rumah? Ya mungkin sebagai pengharum ruangan, ujarku sekenanya. Masa sih? Mama tidak percaya. Tapi beliau segera menutup mulut saat aku melintangkan jari telunjuk di depan bibir sambil menyengir lebar. Aku tidak mau ibu mendengar obrolan kami tentang rumah beliau. Mama bangkit dan berjalan-jalan di taman sambil sesekali menciumi bunga-bunga yang mekar. Aku pun bergegas menyusul beliau. Tidak lama Mas Bas pun bergabung dengan kami disusul dengan bapak dan ibu. Kami minum teh dan makan pisang goreng buatan ibu dan Bu Darti. Selepas makan malam kami masih berbincang sebentar di ruang makan. Lalu bapak dan ibu berpamitan untuk beristirahat. Selesai makan malam, Bu Ningrum bersantai dengan menonton televisi hingga larut malam. Ia sedang menggosok gigi dan bersiap untuk tidur saat mendengar ketukan di pintu kamar. Segera saja ia menyudahi menggosok gigi dan beranjak ke dapur. Sarah, kamu kenapa? Ayo masuk. Bu Ningrum tampak terkejut saat melihat Sarah berdiri di depan pintu dengan wajah pucat dan ekspresi ketakutan. Sarah menggeleng kuat dan memberi isyarat untuk diam. Ada apa? Bu Ningrum berbisik khawatir. Ia hendak menarik tangan Sarah untuk masuk ke dalam kamar, tapi putrinya malah mundur dan memberi isyarat untuk mengikutinya. Bu Ningrum menutup pintu perlahan. Di luar kamar tampak remang-remang, hanya diterangi lampu taman berpendar suram yang diletakkan berpencar di beberapa lokasi. Angin dingin berhembus membuat Bu Ningrum mengusap-ngusap lengannya yang kedinginan. Sarah berjalan mendahului Bu Ningrum dengan cepat menuju ke rimbunan kebun. Beberapa kali Bu Ningrum berbisik untuk bertanya, namun Sarah tidak menjawabnya dan terus melangkah. Sesampainya di bawah sebatang pohon kedondong besar, Sarah menunjuk sesuatu. Apa itu? Bu Ningrum mendekat sembari menajamkan mata menembus keremangan. Apa sih itu? Anjing ya? Sebuah bayangan gelap seperti hewan berkaki 4 tampak di bawah pohon kedondong. Bu Ningrum yang penasaran berjalan semakin mendekat. Saat jarak keduanya hanya sekitar 3 meter,
Tiba-tiba saja makhluk itu berbalik menghadap Bu Ningrum. Wanita itu terpekik terkejut saat menyadari bahwa yang dilihatnya bukanlah seekor anjing, melainkan sesosok bocah kecil yang berwajah nenek tua yang tertawa terkekeh-kekeh. Kepala makhluk itu bergerak-gerak kaku dengan matanya yang putih menyala. Saat Bu Ningrum berbalik hendak berlari, beliau menyadari bahwa Sarah sudah menghilang. Seiring dengan suara bantingan pintu menuju rumah utama. Pagi tiba. "Ma, makan pagi sudah siap, ayo ke ruang makan." Aku mengetuk pintu kamar mama. Beliau membukakan pintu dengan raut muka yang kusut seperti kurang tidur. "Masuklah," perintah mama. "Mama sakit?" tanyaku khawatir. "Apa yang kita lihat semalam? Mengapa kau mengajak mama ke kebun dan lalu meninggalkanku di sana?" tuntut mama dengan pandangan kecewa. Aku kebingungan, tidak mengerti apa yang dibicarakannya. "Semalam, bukankah kita terakhir ketemu di ruang makan? Kita kan jalan-jalan ke kebun kemarin sore sebelum Mas Bas pulang kantor." Kali ini mama yang tampak terkejut, wajahnya pucat pasi. "Lebih baik aku pulang saja, Sarah. Aku tidak ingin berlama-lama berada di rumah ini." Mama bangkit dari tempat tidur dan mulai memasukkan barang-barangnya ke dalam tas. Aku melihat jemari beliau gemetar, tingkah lakunya kikuk. Mama melihat sesuatu?" tanyaku hati-hati. Mama mendesah, lalu kembali duduk. Beliau pun akhirnya menceritakan kejadian semalam. Aku bersumpah bahwa semalam tidak menemui beliau lagi setelah selesai makan malam. "Tampaknya kau pun harus segera keluar dari rumah ini, Sarah." Aku hendak menjawab ketika terdengar suara Mas Bas yang terdengar memanggil kami. "Monggo Bu, saya sudah masakan nasi goreng babat." Ibu tersenyum sumringah sewaktu aku dan mama memasuki ruang makan. Aku duduk di sebelah Mas Bas. Ibu menyiapkan kursi untuk mama di ujung meja makan berbentuk oval. "Sepertinya enak," kata mama berbahasa basi. "Iya, tadi saya nyicip enak kok. Makanan kesukaan Bapak. Iya toh Pak?" Ibu melirik sang suami yang disambut Bapak dengan senyuman lebar dan acungan ibu jari. Kami mulai makan sambil sesekali mengobrol. "Jenengan seperti tampak kurang sehat, Bu Ningrum. Nyenyakkah tidurnya semalam?" tanya ibu. Aku melirik mama, wajah beliau memang tampak agak pucat. "Lumayan Bu, hanya sedikit tidak enak badan." Aku tahu mama berdusta, pasti karena kejadian semalam. "Oh, mungkin jenengan kecapean karena perjalanan kemarin. Pasti nanti mendingan kalau sudah dipijat dan kerokan. Nanti biar Bu Darti telepon Bu Munaro, tukang pijat langganan. Nanti malam biar dia datang kemari untuk memijat jenengan. Pijatannya enak sekali loh." Mama tampak riku. "Nggak usah Bu, nanti sore saya pulang ke rumah kok. Ikut travel yang jam terakhir. Untung masih ada kursi kosong, jadi saya dan Sarah bisa bareng." Aku menunduk, pura-pura memisahkan potongan cabai ke pinggir piring. Dapat kurasakan semua mata memandang ke arahku. "Kamu mau bareng mama?" tanya Mas Bas. Kepalang basah aku pun mengangguk. "Iya Mas, mumpung bisa bareng mama. Harusnya kamu ngomong dulu sama aku." Meski diucapkannya dengan lembut, namun aku merasa bersalah karena teguran itu. "Maaf Mas," jawabku pelan. "Kamu udah merasa sehat, Bu?" tanya ibu. "Enggak Bu, lumayan." "Biarkan saja, sesekali menginap di rumah ibunya. Mungkin kangen sama keluarga di sana," salah Bapak. Dalam hati aku sangat bersyukur Bapak memberiku peluang, sehingga membuat ibu tidak menghalangiku. "Kok terburu-buru Bu? Baru juga semalam jenengan di sini." Kini ibu berusaha mencegah mama. "Menantu saya hendak dinas keluar kota Bu. Ia mau menitipkan cucuk pada saya. Alisa nggak mau dititipkan ke Eyang dari pihak ibunya." Entah benar atau hanya alasan, namun aku senang karena mama bisa menjawab dengan begitu lancar. Kami melanjutkan mengobrol topik lain. Diam-diam aku menghela nafas lega. Selesai makan, aku memberesi peralatan melukisku dan menyimpannya di kamarku. Aku tidak tahu berapa lama akan berada di rumah mama, sehingga tidak ingin ada peralatan lukisku yang tercecer di serambi belakang dan membuat ruangan itu terkesan berantakan. Mas Bas sudah berangkat ke kantor dan menyuruhku agar berhati-hati di perjalanan dan selama berada di rumah mama.
Aku akan menjemputmu kalau kamu sudah ingin pulang. Tapi jangan lama-lama ya, aku kangen. Ia mendekapku dan mengecup-ucup kepalaku penuh rasa sayang. Iya mas, hanya beberapa hari kok. Ia berpamitan saat aku sedang mengisi tas pakaianku. Selesai memasukkan semua keperluan dalam tas, aku menuju ke kamar mama. Beliau sedang menelpon seseorang saat aku masuk dalam kamar. Aku sabar menunggu hingga beliau selesai berbicara. Siapa mah? Tanyaku. Doni, dia tanya kita sampai rumah jam berapa. Dia mau nganter Alisa. Mama bilang sekitar jam 10 malam kita sampai. Jadi sore ini mereka sudah di sana. Malam ini menginap di rumah mama. Aku mengangguk-angguk. Sejak menikah, Bang Doni dan istrinya memang masih tinggal di rumah mama hingga Alisa lahir dan berumur setahun. Setelah mereka pindah ke rumah sendiri pun, Alisa lebih banyak bersama mama. Rumah mereka hanya berjarak 5 km. Itu sebabnya setiap kali mereka sibuk bekerja, Alisa lebih memilih bersama mama ketimbang dengan orang tua Marina, istri Bang Doni. Sudah selesai packingmu? Sudah mah, hanya 4 setel baju kok. Sedikit sekali. Emang berapa lama nanti kamu tinggal di rumah mama? Sebaiknya sampai anakmu lahir saja, Sarah. Aku tertawa. Kasihan Mas Bas kalau aku tinggal lama-lama mah. Tapi apa kamu gak ngeri tinggal di rumah ini? Mama khawatir ada yang mengganggu kehamilanmu. Desis mama sambil berbisik pelan. Beliau menatapku tajam. Aku menggedikan bahu, tidak tahu harus menjawab apa. Mobil travel menjemput pukul 4:30 sore. Aku menelpon Mas Bas untuk berpamitan. Dia baru akan meninggalkan kantor selepas pukul 5 nanti. Bapak dan ibu mengantarkan kami hingga ke pinggir jalan raya. Pak Subur membawakan tas-tas kami dan memasukkannya ke bagasi mobil yang sudah dibukakan oleh sopir travel. Aku berpamitan dan mencium tangan bapak serta memeluk ibu dan Bu Darti. Hati-hati di sana ya, Wu. Jangan lama-lama, nanti kami kangen, kata ibu. Aku menjawab dengan senyuman dan anggukan. Mobil melaju menembus kemacetan kota, bertepatan dengan jam pulang kantor. Selepas maghrib barulah kami meluncur di jalan raya antar provinsi yang lebar, sehingga mobil bisa melaju kencang. Aku melirik mama yang sudah mulai tidur. Kepala beliau terkulai menyandar pada kaca jendela mobil. Aku menyadari peristiwa tadi malam pastilah membuat mama tidak bisa memincingkan mata hingga pagi. Aku membangunkan mama setelah jarak ke rumah beliau kurang lebih 5 km lagi. Bang Doni dan Marina sudah membuka pintu gerbang dan sedang menunggu kami di teras. Bang Doni segera mengambil tas-tas kami. Mama sudah makan, mau aku bikinin mie goreng. Kamu mau juga, Sarah? Marina menawarkan setelah melepaskan pelukannya padaku. Aku dan mama sama-sama menerima tawaran itu dengan senang hati. Marina menyibukkan diri di dapur, aku mengempaskan diri di sofa ruang tengah. Alisa sudah bubuk? Mama bertanya saat Bang Doni meletakkan tas mama ke atas meja. Iya mah, tadi katanya mau nunggu mama, tapi besok dia kan harus sekolah, takut kesiangan. Mama mengangguk-angguk. Beliau melepaskan sendal lalu menselonjorkan kaki ke atas sofa. Tidak lama Marina kembali dengan 2 piring mie goreng dan 2 gelas teh hangat. Kalian tidak makan? Mama memandangi Bang Doni dan Marina silih berganti. Sudah barusan mah, jawab Marina. Sebaiknya kalian tidur sekarang, nanti biar Mama dan Sarah yang bereskan. Besok kalian berangkat subuh kan? Bang Doni dan Marina mengangguk berbarengan lalu menuju kamar mereka. Tinggallah aku berdua dengan Mama. Nah, sekarang kamu bisa istirahat dengan tenang di kamarmu yang dulu, Sarah. Aku mengangguk senang. Kamarnya tampak bersih dan rapi, Mama yang membereskannya. Mama menyeruput tehnya, tidak tergesa-gesa menjawab. Kamar itu Mama sapu tiap hari, tapi spray dan sarung bantal gulingnya pasti Marina yang ganti tadi sore. Karena kemarin lusa waktu Mama berangkat, kasur itu masih tertutup spray lama. Rajin sekali dia, puji Mama. Aku mengangguk setuju. Meski jarang bicara, Marina adalah kakak ipar yang baik dan sangat cekatan. Setelah membantu Mama mencuci piring dan gelas, aku segera menuju kamar yang aku tempati sebelum menikah. Kamar itu masih sama persis seperti waktu terakhir kali aku tinggalkan. Bahkan deretan make up di atas meja rias pun masih sama. Spontan otakku menyusun rencana untuk besok.
Aku akan mulai menyibukkan diri dengan menyortir mana yang sudah kadaluarsa dan melemparnya ke tempat sampah. Setelah cuci muka dan gosok gigi, aku mengganti baju dengan daster yang aku ambil dari lemari pakaian. Lalu sambil berbaring, ku ketik pesan untuk Mas Bas. Sebelumnya, kami sudah berbicara di ponsel saat kami hampir tiba di rumah Mama. Aku tahu sekarang Mas Bas sudah tertidur lelap karena besok pagi ia harus kerja. Tanpa menunggu jawaban, aku pun mematikan ponselku dan semua lampu. Tidak butuh waktu lama, aku pun sudah tertidur lelap. Matahari sudah lumayan tinggi saat aku membuka tirai jendela kamar yang menghadap ke taman kecil di samping rumah. Di dapur kulihat Mama sedang asik minum kopi sambil mendengarkan siaran berita di radio. Kebiasaan yang sering beliau lakukan bersama mendiang Papa. Mama menoleh sewaktu aku memasuki dapur. "Mau teh? Mumpung masih ada air panas." Aku mengangguk. Mama menyambar sebuah mug dari dalam lemari dapur. Aku tersenyum geli. Itu mug kesayanganku yang bergambar Hello Kitty yang kumiliki sejak SD. Sebagai hadiah ulang tahunku yang ke-10 dari Tante Desi. Mama meletakkan sebuah kantong teh beserta 1 sendok makan gula pasir ke dalamnya, lalu menggesernya ke depanku. "Nyenyak kan tidurmu semalam?" "Iya Ma, lumayan lelap." "Itu sebabnya Mama menyarankanmu untuk tinggal di sini saja, biar bisa istirahat." Aku diam saja. Mataku silau oleh bias sinar matahari yang menembus jendela kaca dapur. "Mama dengar waktu Bang Doni dan Mbak Marina berangkat?" "Iya, Mama sudah bangun kok." "Sebentar sekali tidur Mama." "Semakin tua, seseorang semakin sedikit waktu tidurnya Sarah." Aku memeriksa jam di ponselku. Alisa sudah berangkat ke sekolah. "Jam berapa Alisa pulang? Biar aku saja yang jemput." "Katanya jam 11 siang." Aku mengangguk. "Aku mandi dulu Mah." Mama mengangguk. "Mama mau siap-siap masak." Aku membawa mug Hello Kitty itu ke kamarku. Sepanjang siang hingga malam, kuhabiskan bersama bocah 6 tahun itu. Seperti rencana semalam, aku menyortir peralatan make up lamaku. Alisa bermain-main dengannya sebelum melemparnya ke tempat sampah. Saat malam ia tidur bersama Mama di kamar orang tuanya. Perutku mulas sekali. Dengan gelisah ku gesekkan telapak kakiku ke atas spray. Tanganku mencengkram spray hingga buku-buku jariku memutih. "Dok, saya sudah gak kuat." Dokter memberiku induksi sekitar 1 jam yang lalu. Namun bayiku belum mau keluar juga. Belum ada pecah ketuban. "Tunggu 20 menit lagi ya Bu." Dokter perempuan itu tampak santai sekali memperhatikan grafik yang naik turun. Ia mengelus lenganku memberikan semangat. Mama bangkit dari kursi dan menyodorkan segelas jus jeruk dengan pipet ke bibirku. Aku meminumnya hingga nyaris tandas dan mendesah lega. Meski sedetik kemudian mulai mengadu dan mengernyit lagi. "Mana Mas Bas Mah?" Aku meminta Mama untuk menelpon Mas Bas. Namun suamiku tidak dapat dihubungi. Mungkin sedang rapat. "Mama akan keluar sebentar. Di sini jaringan wifi-nya nggak begitu bagus." Aku mengangguk. Kurasakan bulir-bulir keringat dingin menetes dari dahiku ke atas bantal. Dokter mengumumkan sesuatu kepada seorang perawat. Perawat itu mengangguk dan keluar ruangan. Tinggallah aku hanya bersama dokter itu. Kini ia duduk di kursi yang sebelumnya diduduki oleh Mama sambil menonton siaran berita televisi yang disetel dengan volume pelan yang terletak di hadapan tempat tidurku. Sesekali ia melirik ke arah monitor saat grafikku naik. Meski kesakitan luar biasa, namun aku sungguh malu untuk berteriak. Aku hanya meringis, mengadu, berpeluk. "Sudah waktunya Kak Dok." Dokter itu melirik jam dinding, lalu mengangguk. Ia bangkit dan mengenakan sarung tangan karet. "Buka yang lebar ya Bu." Perintahnya sembari merenggangkan kedua betisku sejauh mungkin. Aku menurut. Jantungku semakin berdebar-debar tidak karuan hingga membuat dadaku sakit. Ini proses persalinan pertamaku. Aku takut setengah mati. Hatiku bertanya-tanya, mengapa Mama tidak kembali ke kamar ini dan memberiku kabar tentang Mas Bas. Sudahlah, lebih baik aku berkonsentrasi untuk mengejan. "Saya akan memecahkan ketubannya. Setelah saya beri aba-aba, Ibu baru mengejan ya." Aku mengangguk patuh. "Dan kalau saya minta stop,
Tolong berhenti mengejan, jangan dipaksakan. Aku mengangguk lagi. Bibir dan kerongkonganku terlalu kering untuk berbicara. Kepalaku sakit sekali rasanya. Dokter memasukkan tangannya ke kelaminku. Tidak lama aku rasakan air ketuban mengalir keluar ke atas perlak plastik yang mengalasi tubuhku. Dokter itu dengan sigap menyatukan ujung-ujung perlak dan membuang air ketubanku ke kloset di kamar mandi yang terletak di sebelah kanan pintu kamarku. Saat kesakitan memuncak, mengejan ya Bu. Aku menuruti instruksinya. Dokter itu terus memberi semangat dan aba-aba. Aku mendorong, mengambil nafas, mengadu, berdoa, menyebut nama Allah. Silih berganti. Mama, Mas Bas dan perawat itu belum juga kembali ke kamarku. Kepalanya sudah kelihatan Bu. Tahan ya, saya bantu menariknya. Dokter memasukkan tangannya lalu memberi aba-aba lagi. Dorong sekuat tenaga Bu, bekiknya. Aku mengerahkan seluruh tenaga yang tersisa. Ya Allah, seketika terdengar tangisan keras bayiku diiringi sisa air ketuban yang membanjiri perlak hingga punggungku. Air mata bahagia menetesi pipiku. Aku terisak, melepaskan keharuan. Dokter itu mengangkat bayiku, lalu berbalik memunggungiku. Sehat kan bayi saya Dok? Laki-laki atau perempuan? Tanyaku sembari mengangkat tubuhku dengan tumpuan kedua siku. Dokter itu tidak menjawab. Tangis bayiku semakin keras melengking. Dok, kenapa Dok? Aku mulai panik. Adakah yang salah dengan bayiku? Tiba-tiba saja ruangan kamarku menjadi suram dan gelap. Semakin gelap, kini hanya terdengar tangisan bayiku dan suara tembok yang mulai retak-retak. Aku menoleh ke sana kemari dengan ketakutan yang luar biasa. Ada apa ini? Dok, Dok, jeritku. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.